Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isyar Rosardi. Nomor induk mahasiswa saya 2000111111000280. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi presentasi tentang mediasi. Yang pertama, dasar hukum dari mediasi adalah pasal 130 HIR yang berbunyi, jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang diperbuat suatu surat akta tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang diperbuat itu. Surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan biasa. Dasar hukum yang lain, Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Yang berbunyi, pasal 1 berbunyi, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Kekuasaan kehakiman. Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pengadilan tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Upaya perdamaian imperatif. Pasal 131 ayat 1 HIR, jika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak, maka hal itu mesti disebut dalam berita acara sidang. Hakim mengabaikan pemeriksaan tahap perdamaian dan langsung memasuki pemeriksaan jawab-menjawab dianggap melanggar tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan dikualifikasi unduh proses. Akibatnya, pemeriksaan dianggap tidak sah dan pemeriksaan harus dinyatakan batal demi hukum. Pengertian. Secara umum, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ada dua jenis mediasi, yaitu dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta atau perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional. Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung atau Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim pengadilan negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum kecuali para pihak menghendaki lain. Selanjutnya, dalam mediasi, proses negosiasi tidak terhenti. Mediator mengarahkan agar kesepakatan yang mungkin dicapai oleh para pihak dapat memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan hukum dan psikologis mereka. Dalam proses mediasi, semua pihak bertemu langsung dengan mediator bersama-sama dan atau dalam pertemuan yang berbeda. Dalam pertemuan ini, masing-masing pihak memberikan informasi mengenai permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, mediator tidak memaksakan penyelesaian atau mengambil kesimpulan yang mengikat, tetapi lebih memberdayakan para pihak untuk menentukan solusi apa yang mereka inginkan. Mediator mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan mereka, menyiapkan pemanduan serta meluruskan perbedaan pandangan. Ruang lingkup mediasi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Undang-Undang Tahun 2016 ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan. Apabila tidak dilaksanakan, mengakibatkan putus demi hukum. Dalam putusan, wajib disebutkan bahwa telah diupayakan upaya perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan pula nama mediatornya. Setiap hakim, mediator, dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini. Pengecualian. Mediasi diwajibkan untuk semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, kecuali
pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan BPSK, keberatan atas putusan KPPU. Nah, sifat proses mediasi. Proses mediasi pada asasnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Para pihak wajib menempuh mediasi dengan itikat baik. Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan itikat tidak baik. Mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator pada asasnya harus mengikuti pendidikan terlebih dahulu yang dibuktikan dengan sertifikat mediator. Namun bila tidak ada mediator yang bersertifikat, maka hakim di lingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator. Selanjutnya, para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut. 1. Hakim yang bukan pemeriksa perkara. 2. Advokat atau akademisi hukum. 3. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai dan berpengalaman. 4. Hakim majelis pemeriksa perkara. 5. Gabungan antara butir A dan D atau B dan D atau C dan D. Tugas mediator ialah mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. 3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. 4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Honorarium mediator. Pengguna jasa mediator hakim tidak dipungut biaya, sedangkan uang jasa mediator bukan hakim ditanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan. Biaya pemanggilan para pihak dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara. Jika tercapai kesepakatan, maka biaya tersebut ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak. Jika mediasi gagal, maka biaya tersebut dibebankan kepada pihak yang oleh hakim dihukum untuk membayar biaya perkara. Selanjutnya, tempat mediasi. Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak. Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Jika para pihak memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain, pembiayaannya dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan. Proses mediasi. Hari sidang pertama, para pihak hadir. Hakim mewajibkan mediasi dan menunda sidang. Ketidakhadiran pihak tergugat tidak menghalangi mediasi. Kemudian para pihak memilih mediator dari daftar mediator maksimal 2 hari kerja. Para pihak menyampaikan mediator pilihan kepada ketua majelis hakim, yang kemudian akan menyampaikannya kepada mediator terpilih. Kemudian maksimal 5 hari kerja, para pihak menyerahkan resum perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Jika para pihak tidak sepakat memilih mediator, maka para pihak wajib melaporkan kegagalan tersebut kepada ketua majelis hakim. Kemudian, ketua majelis hakim akan menunjuk hakim bukan memeriksa perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama. Jika pada pengadilan yang sama tidak ada hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka ketua majelis hakim akan menunjukkan hakim pemeriksa perkara dengan atau tanpa sertifikat. Kemudian dalam jangka waktu maksimal 5 hari kerja, para pihak menyerahkan resum perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator yang ditunjuk. Selanjutnya, proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk oleh para pihak. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang hingga 14 hari kerja. Jika mediasi berhasil,
Maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai, kemudian memberitahukannya kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Namun jika para pihak tidak menghendaki akta perdamaian, kesepakatan harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai. Proses mediasi 4. Selanjutnya, jika para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan, maka mediator wajib menyampaikan secara tertulis bahwa protes mediasi telah gagal dan memberitahukannya kepada hakim, maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Kemudian, pada tiap tahapan perkara, hakim berwenang mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Jangka waktu usaha perdamaian tersebut maksimal 14 hari kerja. Kemudian, jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan. Catatan mediator wajib dimusnahkan. Mediator tidak boleh diminta sebagai saksi. Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi. Selanjutnya, mediasi setelah tingkat pengadilan negeri. Para pihak atas dasar kesepakatan mereka dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus. Kesepakatan para pihak untuk menempuh perdamaian wajib disampaikan secara tertulis kepada ketua pengadilan tingkat pertama yang mengadili. Ketua pengadilan tingkat pertama yang mengadili segera memberitahukan kepada ketua pengadilan tingkat banding yang berwenang atau ketua Mahkamah Agung tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian. Jika perkara yang bersangkutan sedang diperiksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali, majelis hakim pemeriksa tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tentang kehendak para pihak menempuh perdamaian. Jika berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali belum dikirimkan, ketua pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan wajib menunda pengiriman berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali untuk memberi kesempatan para pihak mengupayakan perdamaian. Kesepakatan di luar pengadilan. Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian, maka dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa. Hakim di hadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akte perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Sesuai kehendak para pihak. B. Tidak bertentangan dengan hukum. C. Tidak merugikan pihak ketiga. D. Dapat dieksekusi. E. Dengan itikat baik. Terima kasih. Begitu saja selesai presentasi dari saya. Kurang kecilnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.